Ada salah satu pondok pesantren atau apalah itu yang dimana mengadakan joget-jogetan musik DJ ketika di hari-hari perayaan mereka. Perayaan apalah, artinya mereka ini sudah gak jelas lah ya. Kalau menurut saya gak jelas. Entah kalau menurut kalian jelas ya silahkan. Karena memang ada salah satu al-ulama yang paling luar biasa, paling top hafalannya, bisa paham kanan kiri, atas bawah, pojok kanan kiri, yaitu Ustadz Adi yang menyatakan ada seorang sahabat yang menjadi pemusiknya Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad kemana-mana, ada pemusik yang ngikuti Nabi. Yaitu siapa? Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu pemusik katanya teman-teman. Ketika bersyair di samping Nabi Muhammad, Hasan bin Thabit manggil sahabat yang lain. Wahai sahabat, sini aku mau bersyair. Tabuh rabananya, ambil gitarnya, ambil serulingnya. Saya mau bersyair. Mungkin begitu cerita yang versi Ustadz Adi Hidayat ketahui. Tapi mohon maaf Ustadz Adi, ketika Anda itu membenarkan kewalian guru sekumpul. Ada wali di Kalimantan yaitu guru sekumpul, wali min auliyaillah. Saya masih 50-50 pada saat itu. Mungkin Ustadz Adi belum paham, belum tahu dengan khurafat yang diajarkan oleh guru sekumpul. Dirinya mengaku punya surga dan bisa masukkan siapapun yang dia kehendaki dan yang dia mau ke dalam surganya. Mungkin antum belum tahu tentang video itu. Jadi saya masih berada di pihak Anda. Tapi ketika Anda mulai memuji-muji orang-orang sufi, Habib Umar Anda puji-puji, Habib-Habib yang lain Anda puji-puji. Anda juga mengajarkan faham-faham yang sejatinya, apalagi menyebut asy'ara surah pemusik. Saya semakin mental dari Anda. Apalagi Anda kemarin nyebut-nyebut ada orang pada pagi harinya dia silat, malamnya dia berfatwa. Harry Pras tidak pernah berfatwa. Saya tidak pernah berfatwa. Saya hanya berhujjah dan saya meminta pendapat kepada asatid-asatid yang ada di belakang saya. Tidak pernah berfatwa saya. Bahkan antum Ustadz Adi Hidayat, fatwa antum saya pakai untuk berhujjah. Harry Pras tidak pernah berfatwa. Dan di sini teman-teman, coba kita saksikan seperti apa keanehan di pondok pesantren yang dimana pesantrennya itu mengadakan acara musikan. Bahkan beberapa bulan yang lalu saya mereaction pondok pesantren apa itu di Jawa Timur mengadakan joget-jogetan seperti ini. Santri-santri laki-laki perempuan, dua penyanyi di depan, laki-laki di belakang nabuh alat musik, joget TikTok. Pondok pesantren sudah seperti itu. Jadi wajar, banyak di media sosial, di berita-berita. Kalau apa? Banyak kejadian pencabulan di dalam pesantren. Bukan Harry Pras yang memfitnah, tapi banyak beritanya. Bahwa anak Bapak kemudian dinikahi masih di bawah umur, ini awal mula ceritanya seperti apa Pak? Anak saya itu dikabarkan hamil di kampung. Ternyata saya tanyakan kepada anak saya, benar. Ternyata anak saya itu sudah dinikahi siri sama Eri. Karena anak saya tidak pernah cerita sama saya. Orang tua mana yang tidak akan sakit? Hancur saja. Baik Pak Matrokim, pada saat mungkin putri Bapak bertemu dengan Bapak, apa yang dia sampaikan? Apakah mungkin ada ancaman mungkin Pak sehingga dia takut untuk menceritakan yang sebenarnya kepada orang tuanya? Atau bagaimana kondisi psikis dari anak Bapak saat ini? Kemana saya sekarang? Banyak kasus pencabulan karena santri-santriwatinya bagi mereka disuruh apa? Disuruh jogetan. Meskipun tidak disuruh secara langsung, tapi mereka mengadakan Ogus Igdam, DJ-an mereka. Jemaahnya laki-laki perempuan campur di bawah. Gus Ali Gondrong, laki-laki perempuan jogetan rame-rame di bawah. Mau dibawa kemana agama ini? Mau dibawa kemana? Bahkan tidak berhenti di situ. Di pondok pesantren mereka diajari juga
kitab-kitab Fathul Rizar, yang dimana kitabnya itu berisi tentang hurufat-hurufat. Ada lagi seorang perempuan, entah itu Ening atau bukan, Nang Ningnung atau apalah itu saya tidak tahu. Di situ dia juga berceramah sama seperti dia. Apa ini? Sampai tetap diterjang suami istri malam minggu, malam ahad kok melakukan lahir jadi anak, biasanya bocah nyolongan. Tuh, saya yakin ini adalah doktrin teman-teman. Ada sosok kiai mungkin atau sosok dukun yang mendoktrin pemahaman seperti ini. Hidup bagaimana nih? Di dalam Islam tidak ada yang namanya hari-hari buruk, ya hari-hari sial, angka-angka sial, angka-angka mujur. No, semua hari itu baik. Tinggal kita mau memulainya dengan cara yang bagaimana. Kalau kita memulai hari dengan cara yang buruk, pasti hasilnya buruk. Bukan harinya yang buruk, tetapi kitanya. Kalau kita memulai sesuatu dengan cara yang buruk, maka hasilnya pasti akan buruk. Ajaran-ajaran seksual. Ini kitab Fathul Izar. Fathul Izar niku adalah kitab mbukak sarung. Mbukak sarung. Wah, iki mantep niki. Iki mantep niki. Nah kalau udah posisi seperti itu baru deh suaminya boleh mencabut lah gitu, ibarat penisnya lah seperti itu. Oh ada, salah satu teman saya di kampung ngirim video yang menyemangati orang untuk poligami. Diejek, diketawakan sama dia. Terus saya bilang kepada dia, mentertawakan poligami, mentertawakan orang yang menikahi lebih dari satu istri, itu dilakukan Nabi. Di dalam Al-Quran, nikahilah 2 perempuan, 3 perempuan, 4 perempuan. Kalau tidak sanggup, 1 perempuan. Perintahnya 2, 3, 4. Poligami disyariatkan, dicontohkan Nabi. Sebelum Allah memerintahkan poligami, Rasulullah monogami dengan Khadijah. Jadi Anda kalau mengejek poligami, mengejek syariat Nabi. Artinya Anda telah mengerjakan pembatal keislaman. Oh banyak dari antara mereka. Na'udzubillah. Karena dari orang-orang salafi banyak yang mengerjakan hal seperti itu. Oh diejek begini begitu. Jenggotnya diejek. Celana cingkrangnya diejek. Perempuannya pakai jilbab besar diejek. Kalian bukan mengejek orangnya, tapi mengejek siapa yang mengajari. Makanya banyak terjadi pencabulan di golongan kalian itu. Karena sering mengejek syariat Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang nggak terima ketika saya membahas Fathul Rizar adalah kitab-kitab sesat, kitab halu khurafat. Ada yang nggak terima. Padahal kalau dikaji memang betul itu khurafat. Saya sudah bertanya kepada asatid-asatid saya. Nah, terus dia bilang, iya karena di Indonesia orang-orang Salafi Wahabi minoritas. Coba mayoritas, pasti juga ada kasus seperti itu. Di Arab Saudi, Bapak. Saya nantang kepada teman saya itu. Antum, kalau bisa mendatangkan 1 berita saja, ulama-ulama Salafi, ulama-ulama Wahabi yang ada di Mekah Madinah, ulamanya yang cabul kepada jemaahnya, maka saya akan acungkan jempol depan muka Anda langsung. Bungkam dia. Oh kiai-kiainya kemarin viral. Anaknya Kiai Gus main sama waria. Nih beritanya. Apa itu? Ya Allah. Mengerikan. Kembali pada pembahasan. Coba kita simak seperti apa kenyelenehan ponpes ini yang mengadakan jogetan-jogetan DJ ketika di acara acara apa itu saya tidak tahu. Penutupan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-45 yang digelar di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menuai kritikan dari berbagai pihak. Pasalnya kegiatan penutupan ini diisi dengan hiburan musik dangdut yang dinilai tak pantas di acara yang syarat nuansa Islami tersebut. Aksi joget diiringi house music usai acara penutupan Musabakoh Tilawatil Quran ke-45 di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kan memang seperti ini ajaran mereka, ya. Campur itu teman-teman, laki-laki perempuan campur. Di bawah laki-laki perempuan campur, di atas laki-laki perempuan campur juga. Cingkrak rame-rame. Ponpes ini di Banjar. Kemarin orang-orang Banjar marah kepada Heri Pras ketika Heri Pras membahas halu khurafatnya siapa? Guru Sekumpul. Wow, marah. Kebakaran kumis mereka, teman-teman. Kebakaran kumis. Selatan viral di media sosial. Kontan saja, aksi ini mendapat kecaman masyarakat karena dianggap tidak menghormati nilai-nilai Islami dalam MTQ. Memang nggak ada nilai Islaminya. Ya, Islam cuma kedok bagi mereka. Berkedok salawat, isinya apa? Musik DJ. Berkedok salawat, isinya apa? Jingkrak rame-rame, pacaran, peluk-pelukan, cium-ciuman. Begitu isinya, teman-teman. Ketika kita mengkritik itu, Wahabi kita. Allah. Ada juga orang-orang
yang mau berteman dengan Heri Pras, ya, santri NU, di depan saya di teleponan lemah lembut, baik teman. Tapi di video garang, Wahabi, Wahabi, Wahabi. Kaum kalian seperti ini tindakannya. Allah. Berkedok majelis sholawat, berkedok maulid Nabi, berkedok ini, tapi isinya apa? Jojogetan. Dulu Gus Ikdam ketika saya kritik, itu Mas Heri, penyanyi-penyanyi perempuan itu, mereka itu bukan Gus Ikdam yang nyuruh, tapi mereka sendiri yang meminta untuk tampil katanya. Jadi Gus Ikdam mengizinkan. Ada satu video yang akan membantah ucapan kalian yang dimana Gus Ikdam yang sebenarnya meminta para biduan itu nyanyi seperti ini. Mbak Inul, dengan kalau nyanyi gitu gimana Mbak Inul? Bisa nggak di sini? Boleh nggak? Apa tapi? Mbak Inul kalau diminta nyanyi mau nggak katanya. Itu minta Inul Daratista nyanyi. Perempuan menghibur laki-laki. Kan jemaahnya banyak laki-laki. Habis itu ikhtifar katanya. Bagus memang ya. Wahabi kita yang mengkritik itu. Camat Mataraman selaku Ketua Panitia MTQ, Agus Hidayat mengatakan, aksi joget setelah acara penutupan MTQ di luar kendalinya. Sebelumnya, usai pembagian hadiah, mereka menyanyikan lagu-lagu religi. Kadang anehnya teman-teman, lagu-lagu Arab, lagu-lagu cinta Arab yang memang ditujukan kepada pacar, kekasih, istri atau apalah, dianggap sama mereka majelis sholawat. Nih seperti ini videonya. Habibi, ini nih lagu Arab yang selalu dikira salawat. Qasat Aini. Loh, ini bukannya yang sering di pondok pesantren gitu ya Bang? Iya, tapi masalahnya adalah ini kan lagu cinta-cintaan, lagu pop Arab lah yang dipopulerkan sama Amr Diab. Amr Diab itu siapa? Penyanyi asal Mesir. Ya. Nah kalau kita lihat arti lagunya, wabaina ma'ad, antara kita itu ada perjanjian. Oke. Lawahna ba'ad, kalau kita LDR lah, jauh. Akid raji' walau baini wa baina bilad. Kita akan tetap kembali walaupun kita tuh terpisah antar negara. So sweet banget Bang ya? Oh, so sweet banget. Makanya itu bukan lagu sholawat, Iya, bukan lagu betul. religi juga. Nah, terus kalau emang itu lagu pop, kenapa di Indonesia sering dikira sholawat Bang? Nah itu dia masalahnya. Yang membawakan lagu pop Arab itu, kebanyakan atau rata-rata itu adalah orang-orang yang lekat sama atribut agama. Kayak contohnya hadroh. Atau misalkan ukhti yang pakai hijab syar'i. Iya. Dan lebih parah lagi dikasih hashtag sholawat. Jadi orang-orang awam yang melihat, oh ini sholawat. Kan orang awam gak bakalan ngeliat tuh artinya apa. Dan juga gak bakalan bisa mengerti artinya apa. Iya sih, betul Bang. Nah ini nih yang harus diperhatikan. Ketika kita mau membawakan lagu kan sebuah komunikasi. Betul. Nah lihat dulu budaya dan tempatnya. Apakah sesuai dengan lagu itu? Iya sih. Kalau misalnya nggak sesuai jangan dipaksakan. Karena nanti itu ada benturan antar budaya. Bahaya. Begitu. Katanya si paling kitab kuningnya bahasa Arab gundul. Sudah paham kitab kuning, kitab biru, kelabu, ungu. Tapi apa? Seperti ini. Lagu-lagu cinta dianggap lagu solawat. Menyanyikan lagu solawat jingkrak. Solawatan saja jingkrak mereka. Apalagi lagu dangdut. Keprok atau. Saya tidak punya banyak komentar teman-teman. Yang seperti ini pasti masih ada yang membelanya. Karena apa? Nggak mau mereka golongannya kelihatan seperti ini. Harus mulia. Ya. Wali-walinya harus mulia. Wali majedubnya, wali autatnya, wali kutubnya, wali apalah itu. Wali gufron. Harus mulia tetap. Sampai-sampai kata Ubat apa? Kami siap membela pernyataan Abu Yamama Gufron dengan ilmiah. Keprok. Keprok. Sontoloyo.